billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati al-a'izza rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmatul imani wal islam, pun juga nikmatus sihah, nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu ini, yang kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah karangan Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang kita masih dalam pembahasan syarat sahnya salat, yaitu dalam subbab menghindari najis, dan kita sedikit membahas tambahannya karena pembahasan pada 2 bulan sebelumnya belum kita sempurnakan. Kita telah membahas hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau menceritakan bahwa bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Idh jaa Arabiyyun faqama yabulu fil masjid. Kemudian ketika kami sedang duduk di masjid, datanglah seorang Arabi. Seorang Arabi ini adalah orang Arab Badui, yang dia datang memasuki masjid, kemudian dia buang air kecil di salah satu sisi masjid. Yang pernah kita bahas bahwa perilaku orang Arab Badui ini adalah perilaku yang luar biasa. Bahkan bisa kita katakan, ya, kita kadang tidak mendapati perilaku mereka itu pada orang-orang yang biasa kita temui. Ana pun secara pribadi pernah berjumpa dengan seorang Arab Badui yang dia pergi ke Jakarta. Subhanallah. Ya, tapi memang sudah tabiatnya, sudah perilakunya mereka seperti itu, maka kita memaklumi saja. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu seorang Arab Badui tiba-tiba masuk masjid, kemudian dia buang air kecil di salah satu sisi masjid. Bisa antum bayangkan, orang Arab Badui ini bukan orang gila, dia orang waras, dia berakal. Beda dengan orang gila. Kalau orang gila itu tidak berakal, ya, tidak berakal. Tapi ini enggak, dia berakal, tapi memiliki kebiasaan yang sangat-sangat berbeda dengan kebiasaan lainnya atau orang-orang lainnya. Nah, dia ini datang masuk ke dalam masjid, buang air di salah satu sisi masjid. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak marah? Ya, kalau kita na'udzubillah lagi duduk-duduk begini dengan dalam satu majelis, tiba-tiba ada orang pipis di pojok sana, padahal di luar ada kamar mandi. Tentu kita akan merespon di situ. Nah, begitu juga dengan para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka melihat seorang Arabi, seorang Arab Badui itu buang air kecil di salah satu sisi masjid, mereka pun mengatakan, mah, apa? Ya, sana. Ya, atau cukup. Artinya apa? Jangan diteruskan pipisnya itu, berhenti, gitu loh. Karena apa? Mereka tahu bahwa masjid ini adalah tempat yang suci. Ya, jangan dikotori dengan satu najis. Tapi bagaimana dengan Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, la tuzrimuhu da'u. Ketika mereka para sahabat berusaha untuk memberhentikan Arab Badui tadi untuk buang air kecil, Nabi tidak. Nabi mengatakan apa? La tuzrimuhu da'u. Biarin aja, jangan ganggu dia. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Bayangkan, ini satu mindset yang berbeda, satu pola pikir yang berbeda. Bagaimana para sahabat Nabi SAW
itu tahu secara hukum bahwa masjid itu adalah tempat yang suci, tidak boleh dikotori. Makanya mereka melarang Arab Badui tadi buang air kecil, padahal dia sedang buang air kecil. Tapi Nabi SAW itu melihat dari sisi yang lain. Apa itu? Jangan berhentikan dia, biarkan dia da'uh, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Naam. Fatarakuhu hatta bal. Sampailah para sahabat meninggalkan orang ini sampai dia menyelesaikan hajatnya, sampai dia selesai pipisnya. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki pandangan yang luar biasa. Kalau ada orang yang buang hajat dan tiba-tiba diberhentikan, kira-kira maslahatnya lebih banyak atau mafsadatnya lebih banyak? Jelas mafsadatnya, ya, bukan maslahatnya. Kalau dia tiba-tiba kita suruh berhenti, bisa nggak kita ini pipis atau buang air kecil disuruh berhenti tiba-tiba? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit, ya. Nah, kalau para sahabat langsung mengusir orang Arab Badui ini, otomatis mafsadat lebih besar. Ya, yang itu bisa terlihat apa? Nanti air seninya bisa kemana-mana. Yang tadinya dia hanya membuang di satu sisi, dikarenakan diusir akhirnya kemana-mana itu air seninya, membuat mafsadat yang lebih besar. Na'udzubillah. Makanya di dalam kita berdakwah itu kita jangan melihat dari satu sisi saja, khususnya dari hukum. Hukum mengatakan tidak boleh, tapi kita lihat dulu siapa yang melakukan itu. Di sini para sahabat Nabi SAW itu berusaha untuk mendakwahi orang Arab Badui ini, karena mereka tahu dalilnya bahwa buang air kecil itu jangan dalam masjid. Mereka tahu itu hukumnya haram, mengotori masjid. Tapi mereka tidak memahami siapa yang buang hajat. Dan Nabi SAW tahu yang buat hajat adalah seorang Arab Badui, yang mereka itu secara tabiat susah untuk dirubah. Seperti itu. Naam. Jadi penting bagi kita ketika kita berusaha mendakwahi orang lain, lihat dulu siapa yang kita dakwahi. Siapa yang kita dakwahi. Jangan kita memaksakan untuk mereka mengikuti hukum yang kita pahami dan dia tidak paham akan hukum tersebut, tetapi mereka sendiri pun orang yang kita dakwahi itu mereka belum siap untuk menerima. Yang ada apa? Yang ada mereka akan membantah dan memusuhi kita. Nah, jadi keluar kita dari pembahasan ini, dalam berdakwah itu kita juga harus melihat. Contoh, kalau kita ingin menegur orang lain, kita harus lihat dulu siapa yang kita tegur. Kalau orang yang kita tegur ini teman kita, yang dia itu orangnya low profile, sederhana, bisa menerima masukan-masukan, maka kita nasihati dia. Tapi kalau kita melihat ini orang baper, gampang tersinggung, ya kita jangan paksakan untuk menasihati dia. Karena apa? Karena bisa jadi dia itu akan menghindar dari kita, kecuali apa yang dia lakukan mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain, menzolimi orang lain, itu lain urusannya. Tapi kalau apa yang dilakukan itu adalah satu kesalahan dari dia sendiri, yang kesalahan itu merugikan dia sendiri, maka kita melihat, jangan dipaksakan. Dan jangan juga kita katakan, enak jadi orang baper ya, kenapa? Gak ada yang nasihatin. Ya silahkan. Ketika kita merasa bahwasanya jadi orang baper itu satu keuntungan, gak ada yang menasehati, ketahuilah pintu kebaikan sudah tertutup dari diri kita atau untuk diri kita. Kenapa? Tidak ada yang menasehati kita. Kalau tidak ada yang menasehati kita, maka kita bisa secara sadar atau tidak sadar,
kesalahan yang kita kerjakan itu bisa kita anggap benar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya beruntung orang-orang yang dia itu legowo, bisa menerima nasihat. Kenapa? Karena orang yang memberikan dia nasihat berupa kebaikan telah menyelamatkan diri dia dari apa? Kesalahan dan dosa. Tapi kalau ada orang yang tidak mau menerima dinasihati atau nasihat orang lain, dia merasa saya selama ini baik-baik saja kok. Iya, menurut Anda. Karena tanya sama antum semua, yang bisa melihat kesalahan kita itu kita atau orang lain? Orang lain, betul nggak? Taib. Yang paling jago dalam pertandingan sepak bola itu penonton atau pemain? Yang paling jago siapa? Penonton. Kenapa? Karena penonton melihat dari berbagai sisi. Sedangkan pemain bola POV-nya, point of view dari siapa? Dari dia sendiri. Betul nggak? Iya. Artinya kita butuh nasihat orang lain yang dia melihat kepada diri kita sendiri. Tapi kita juga harus tahu diri. Oh, berarti Ustadz, karena bisa dong nasihatin orang lain. Silahkan kita nasihati orang lain. Tapi jangan lupa introspeksi diri kita. Kan selama ini ada orang itu yang nasihatin orang lain gampang, tapi dinasihatin gak mau. Egois. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sampai akhirnya kita kembali melanjutkan, ya, para sahabat Nabi SAW meninggalkan orang ini, membiarkan sampai dia selesai. Dan akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul, itu tidak layak untuk namanya baul, ya, untuk dikotori dengan air, buang air kecil. Wal qadar, pun juga dengan kotoran-kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jal was salati wa qiraatil Qur'an. Sungguhnya yang namanya masjid itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa urusan-urusan dunia itu jangan dibicarakan di dalam masjid. Hukumnya kalaupun tidak sampai haram, tapi paling tidak menjadi makruh. Makruh. Seperti itu. Karena apa? Yang namanya masjid itu adalah tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan kita berzikir, dengan kita salat, dengan kita membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bahkan belajar pun diperbolehkan di dalam masjid. Karena belajar itu merupakan bagian dari zikrullah azza wa jalla. Tapi kalau kita membahas masalah-masalah politik contohnya, boleh tidak di dalam masjid? Kalau kita mempelajari politik, dalam Islam itu ada namanya as-siyasah al-islamiyah. Politik Islam itu ada. Nabi kita Muhammad SAW pun juga berpolitik. Karena kalau beliau tidak berpolitik, bagaimana beliau bernegosiasi dengan mereka-mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kufar, orang musyrikin. Sulhul Hudaybiyah itu politik. Nah, politik Islam itu ada, as-siyasah al-islamiyah itu ada dan boleh dipelajari dalam masjid. Tapi masalahnya, kalau kita bicara politik di masjid yang ada dan terjadi pada saat ini, itu biasanya arahnya urusan dunia. Betul tidak? Coba, kalau ada orang bicara politik, jangankan di dalam masjid, di luar saja, di grup-grup WA saja, ada nggak yang mereka tujuannya akhirat pembahasannya? Ada? Pernah antum membahas, bagi bapak ini, pernah antum membahas sama teman-teman komplek, teman kerja, bahas masalah politik? Ada nggak yang ujung-ujungnya adalah demi kebaikan Islam? Ada nggak kira-kira? Jarang. Betul? Jarang. Biasanya apa? Demi kepentingan satu pihak, demi kepentingan satu kelompok, ataupun untuk kepentingan rakyat. Iya, bisa jadi, iya, dan itu banyak terjadi. Tapi masalahnya,
ketika untuk kepentingan rakyat biasanya untuk urusan dunianya atau akhiratnya. Umumnya dunia. Makanya anak katakan, ya, kita kalau berbicara masalah politik yang sifatnya duniawi di luar saja, jangan di dalam masjid. Taib. Kemudian fa'amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Kemudian setelah itu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya atau seorang sahabatnya untuk membawakan ember berisi air dan dibersihkan. Nah, begitulah cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan memang masjid ini adalah tempat yang suci, tempat yang bersih. Ya, tidak boleh kita asal dalam menjaganya, harus betul-betul menjaga dengan baik. Karena apa, sekali lagi, hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan kita pun secara logika saja, kita ini gak kuat, gak tahan kalau masjid itu bau. Apalagi kalau ada najisnya. Nah, ada sebuah masalah. Lau ahdatsal insan, kalau seorang itu buang air kecil atau buang hajat, wa shalla muhditsan wa huwa nasin, alzamnahu bil wudu'i wa i'adatis shalah. Kalau ada orang dia itu sudah buang air besar atau sudah buang air kecil, kemudian masuk waktu sholat, akhirnya dia pun berdiri mengerjakan sholat. Dia lupa, ya afwan, bukan buang kecil. Maksudnya ini dia dalam keadaan ada najisnya. Bisa jadi dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub. Atau memang dia belum berwudu. Dia merasa dirinya sudah berwudu, padahal belum berwudu, dia lupa. Jadi ketika masuk waktu asar contohnya, dia sholat. Setelah dia sholat, dia baru ingat ternyata dia belum wudu, belum bersuci. Apa yang dia kerjakan? Maka hendaklah dia berwudu dan mengulangi sholatnya. Berwudu dan mengulangi sholatnya. Contoh, di waktu zuhur dia sudah sholat zuhur. Nah, pada jam 2 dia buang air kecil, tapi setelah itu dia tidak berwudu. Kemudian masuk waktu asar, dia ingatnya apa? Oh, saya belum batal. Padahal jam 2 tadi dia batal. Kemudian dia sholat asar tanpa berwudu kembali, tanpa bersuci kembali. Setelah sholat asar, dia baru sadar, oh iya, tadi kan sudah buang air kecil tapi belum wudu. Bagaimana hukumnya? Dia harus mengulangi sholatnya dengan berwudu dulu, bersuci, kemudian dia kerjakan sholat asarnya. Nah, kemudian walau annal insan asabathu najasah wa nasiya wa shalla qabla ghasliha lam yalzamhul i'adah. Ada orang dia sudah sholat maghrib, kemudian sebelum sholat isya pakaiannya terkena najis. Ya, pakaian ternyata terkena najis. Kemudian dia sholat isya dengan pakaian yang terkena najis tersebut, dia lupa untuk membersihkan pakaiannya. Tapi dia masih dalam keadaan berwudunya, belum batal wudunya, cuman pakaiannya terkena najis, dia lupa untuk membersihkan. Nah, baru sadarnya setelah sholat isya. Setelah selesai sholat isya, dia lihat, loh, ini kan kena najis tadi, belum saya bersihkan. Apakah dia ulangi sholatnya? Kita katakan tidak. Ya, lam yalzamhu al-i'adah. Dia tidak diharuskan atau tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Sholatnya sah. Bedanya apa sama yang pertama?
Dijelaskan di sini fal jawab qala ulama, berkata para ulama, amma minas sunnah fa liqaulin Nabi SAW la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Adapun yang pertama, seorang yang belum berwudu atau belum bersuci, kemudian dia sholat dan dia baru ingat setelah sholat dia belum berwudu, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Karena apa? Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kita semua apabila kita apabila kita membuang hajat dan kita belum bersuci atau belum wudu. Dan wudu ini, bersuci ini adalah syarat sahnya sholat. Naam. Dan walam yastafsil walam yaqul illa an yakuna nasiya. Nabi enggak bilang di sini kecuali mereka yang lupa, enggak Nabi bilang. Makanya ketika seorang yang dia itu lupa berwudu, kemudian dia sholat, setelah sholat dia sadar belum berwudu, maka dia harus mengulangi sholatnya. Dan hukum lupanya ini itu tidak merubah, ya, afwan, hukum lupanya ini itu berubah sholatnya dia. Artinya apa? Dia tetap harus, yang awalnya dia menganggap lupa itu oke, berarti gak ada masalah, enggak. Justru karena dia lupa itu jadi masalah, dan dia harus mengulangi sholatnya. Adapun ketika masalah najis, ya, masalah najis ini yang pakaiannya ada, maka ini lain. Yang najis itu bukanlah dirinya, tapi pakaiannya. Tidak ada urusannya di sini. Ya, berbeda urusannya. Sebagaimana Nabi SAW dengan hadits yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi SAW melihat ada kotoran, tahu ada kotoran di sendalnya, Nabi tidak mengulangi sholatnya. Artinya sholatnya tetap sah. Tapi Nabi kemudian setelah tahu, lepaslah sendalnya. Seperti itu. Nah, kemudian sisi berikutnya adalah tarkul wudu tarkun ma'mur. Ketika seorang itu meninggalkan wudu, maka dia telah meninggalkan apa yang diperintahkan. Perintah itu sifatnya wajib. Maka ketika kita tidak berwudu, kita telah meninggalkan kewajiban kita. Wassalatu bin najasah fi'lun mahdzur. Adapun salat dengan pakaian yang ada najisnya itu adalah satu perbuatan yang dilarang. Wa fi'lul mahdzur fihi yu'dzaru fihi bin nisyan wal jahl wal ikrah. Sesuatu yang dilarang itu bisa dimaklumi. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, itu bisa dimaklumi. Mungkin sebabnya dia lupa, atau dia tidak tahu hukumnya, atau dia terpaksa. Contoh saja, ketika ada seorang yang kelaparan, dia tidak ada makanan kecuali satu yang haram. Kira-kira dia memilih untuk mati saja, atau dia boleh makan yang haram tadi? Boleh makan yang haram. Karena apa? Terpaksa. Sesuatu atau suatu amalan atau perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan atau dikerjakan selama 3 hal tadi. Dia lupa, dia tidak tahu hukumnya, ataupun dia terpaksa. Nah, kemudian wa fi'lul al-ma'mur la yu'dzaru fihi illa annahu yasqutu anhu al-itham. Walihada man fa'ala mahdzuran fil ihram nasiyan aw jahil mukraha fala syai'a alaihi. Adapun perbuatan yang disuruh, yang diperintahkan, ya, dia itu tidak akan bisa dimaafkan kecuali akan ada dosa di dalamnya. Nah, contoh begini, ketika kita diperintahkan untuk sholat, hukumnya wajib, dan kita lupa untuk mengerjakan sholat. Kita sholat zuhur, kemudian
karena saking sibuknya kita lupa sholat asar, baru ingat pas maghrib. Kira-kira kita tetap melakukan sholat asar atau tinggalkan begitu aja? Tetap melakukan sholat asar. Kenapa? Diperintahkan. Ada perintahnya. Nah, adapun perbuatan yang dilarang itu kalau seumpamanya dia kerjakan karena lupa, karena jahil, karena terpaksa, dia tidak ada apa? Tidak ada hukuman atasnya. Contoh saja, makan di siang hari Ramadan atau makan ketika puasa, itu haram gak hukumnya? Dilarang gak itu? Dilarang. Tapi ketika seorang itu dia puasa, terus dia makan siang, kemudian setelah dia makan siang dia baru ingat dia puasa, berdosa gak dia di situ? Tidak berdosa. Karena apa? Dia lupa. Dia lupa. Ana udah pernah cerita belum? Jadi dulu itu ana pas di pesantren, ana lupa kelas berapa. Ana puasa sunnah, Senin Kamis. Kemudian qadarullah, ana lupa. Jam istirahat jam 9, ana makan nasi goreng. Waduh, makan nasi goreng, beli lauk segala macamnya, sampai ana minum. Kenyang ana. Baru ingat, astagfirullah, puasa. Rezeki gak tuh? Rezeki kan? Kira-kira ana teruskan puasanya atau berhenti? Teruskan, rezeki kan? Rezeki. Ya, Masya Allah itu. Ana sampai kenyang. Demi Allah ana sampai kenyang. Pas puasa kapan setelahnya? Gitu lagi kejadiannya. Ya kan? Tapi beda lagi rezekinya. Kalau yang kemarin sampai ana minum kenyang, baru ingat, ini enggak. Baru 2 suap, 3 suap, keinget puasa. Nyangkut pula di sini kan? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Ana telan langsung? Ya enggak, ana tinggalin. Ya, ana keluarkan di mulut ana. Nasi yang ternyata ana buang. Seperti itu. Itu pengalaman aja. Ana enggak tahu kalau antum bagaimana. Ya, tapi janganlah. Ya, jangan sampai lah. Jangan disengaja, ya Allah pengen banget kayak Ustadz bisa lupa pas puasa. Ya nggak bisa begitu. Ya, ini satu hal yang tidak disengaja. Taib. Nah, ini hal-hal yang berkaitan atau yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus menjaga diri kita dari najis dalam sholat kita. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu? Contoh, ini kita biasanya kan adalah yang suka bawa anak kecil, ya, anak bayi, atau anak yang masih balita, dia masih pakai pampers. Kita bawa sholat atau dia ke masjid. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak kalau anak kita ini seumpamanya dia sudah buang air kecil dalam pampersnya, nah kemudian kita gendong dalam sholat kita, itu bagaimana hukumnya? Hal ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ini tidak boleh. Karena apa? Karena kita membawa satu yang najis. Anak kecil yang memakai pampersnya, apalagi kalau buang air besar kan bau banget. Taib. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Nabi SAW itu pernah menggendong cucunya ketika sholat, tapi tidak jelaskan apakah cucunya ini bersih atau dalam keadaan najis. Nah, kalau anak pribadi lebih amannya kalau memang kita harus membawa anak kita ke masjid, ya, ataupun dia ingin ikut ke masjid. Biasanya kan dia kalau nggak kita ajak tantrum tuh, pastikan dulu pampersnya dalam keadaan bersih. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Karena kalau bau bukan hanya mengganggu sholat kita aja, tapi mengganggu sholatnya orang lain. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang sudah tua? Ya, dengan orang yang sudah tua. Biasanya ya orang-orang tua ini tidak bisa
yang sudah afwan terkena stroke, naudzubillah min dzalik, yang dia nggak bisa kemana-mana, dan biasanya dia harus, dan kalau bisa lagi emang harus pakai pampers gitu kan. Itu pernah anak alami ketika mengurus kakek nenek anak rahimahullahu taala. Jadi jangan kita, kalau anak bayi kita ganti pampersnya gampang apa susah? Gampang kan? Tinggal bawa kamar mandi, di kamar mandi, dan itu bisa bersih. Tapi kalau sudah sepuh begitu kan berat, ya berat sekali. Kalaupun pengen itu ya paling di kasurnya saja, itu pun juga tidak mudah. Maka anak katakan bahwa kalau memang bisa kita ganti, ya maaf, pampersnya itu sebelum waktu sholat, sebelum waktu sholat, ganti. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Seperti itu. Nah, karena apa? Ini kondisi yang sulit. Paling tidak kalau sholat subuh itu ya sudah, ketika sudah azan subuh kita bangunkan ya beliau, kemudian kita mandikan, kita bersihkan, dia sholat subuh. Nanti zuhurnya ya sudah, zuhurnya kita bersihkan lagi, asarnya kita bersihkan lagi, maghrib pun juga sama. Ya seperti itu. Yang penting ada usaha dulu. Nah, jadi ya ketika kita ingin membersihkan najis pada orang lain, ya kita harus memperhatikan hal seperti itu. Apakah hal ini sulit bagi kita atau tidak? Baik, Allah taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan kepada syarat yang keempat, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Ini merupakan salah satu syarat sahnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-A'raf 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang terbaik ketika kalian akan masuk masjid, dan makanlah dan minumlah serta jangan berlebihan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi thawb. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang masalah pakaian, fa in kana wasi'an faltahif bih wa in kana dayiqan fattazir bih. Kalau pakaian itu lebar, maka berselimutlah, artinya tutuplah pundak kalian, atau berselimutlah, menutup kedua pundak. Apabila sempit, maka menjadikanlah sebagai sarung. Nah, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi minhu syai'. Janganlah seseorang itu sholat dengan satu kain yang dimana kain tersebut tidak menutupi kedua pundaknya. Kita sudah tahu bahwa yang namanya aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai ke lutut. Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali kedua tangannya dan wajahnya. Nah, walaupun para sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya wajah itu aurat, makanya wajib untuk berniqab. Tapi sebagian mengatakan tidak, niqab itu hukumnya tidaklah wajib. Nah, inti dari kedua hadis ini adalah kalau kita punya pakaian, ya, satu kain yang besar, satu kain yang lebar, maka kita tutupi dari atas sampai bawah. Tapi kalau pakaian kita tidak sampai ini, maka tutupilah bagian bawahnya saja. Artinya apa? Kita itu diwajibkan untuk menutup aurat. Baik, Ustadz, boleh nggak kita sholat tapi pakai baju ketek? Bagaimana hukumnya? Ya, tidak boleh. Kalaupun tidak sampai haram, sampai tidak menjadi makruh. Karena apa? Walaupun aurat laki-laki itu dari pusat sampai ke dengkul, sampai lutut, tetap harus ditutupi bagian
pundaknya. Naam, wa hadha yadullu ala annahu yajibu 'ala al-insani ay yakuna mustatiran fi halis salah. Maka menurut kedua hadis tadi, ya, atau ketiga dalil tadi, kita itu wajib untuk menutup aurat kita ketika salat. Wa qad naqala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala ijma' al-ulama ala dhalik wa anna man shalla 'uryanan ma'a qudratihi 'ala sitrah fa inna salatahu la tasih. Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kesepakatan para ulama, ya, mereka atau barang siapa yang sholat dalam kondisi telanjang padahal dia mampu untuk berpakaian, maka sholatnya tidak sah. Kemudian fi hadzal majal, dalam bab ini atau subbab ini, qassamal ulama rahimahumullahu taala, para ulama rahimahumullahu taala membagi aurat itu ke 3 bagian. Yang pertama aurat mukhaffafah, aurat yang ringan, wa mughalladhah, aurat yang berat. Yang ketiga adalah mutawassithah, yang tengah-tengah. Fal mughalladhah, ya, aurat yang berat, auratul mar'ah al-hurrah al-balighah. Auratnya perempuan yang hurrah, yang merdeka, bukan budak, dan sudah akil baligh. Qalu inna jami'a badaniha aurah fi salati illa wajhuha atau illa wajhaha wa ikhtalafu fil kaffaini wal qadamain. Para ulama mengatakan bahwa auratnya perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajahnya. Adapun kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya, ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Lakin idza kana haulaha rijal ghairu maharim fa innahu yajibu 'alaiha an tastura wajhaha walau fi shalah. Di anna al-mar'ah la yajuzu laha kashfa wajhiha 'inda ghairi maharimiha. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan bahwa ketika seorang wanita dia sholat dan sholatnya dia terlihat oleh laki-laki lain, kalau sini aman insya Allah karena di atas, nggak mungkin tuh kita sholat belakang, nggak mungkin. Ini masih aman di sini. Tapi ada beberapa masjid yang memang softnya itu tidak seperti ini. Ada yang softnya sebelah-sebelahan, ada kan? Ada kan? Bahkan yang sutrohnya pendek, ada kan? Seperti itu. Artinya ketika wanita ini sholat kelihatan oleh laki-laki lain, padahal dia telah menutupi seluruh tubuhnya, wajahnya kelihatan. Maka menurut beliau rahimahullahu taala, dalam kondisi ini wajib bagi perempuan itu untuk memakai niqab dalam sholatnya. Dalam sholatnya. Karena menurut beliau bahwa perempuan itu tidak boleh menampakkan wajahnya di hadapan orang-orang selain mahramnya. Berarti beliau rahimahullahu taala berpendapat bahwa niqab itu hukumnya adalah wajib. Baik. Tapi di sini hukumnya itu tidak sampai haram untuk perempuan yang sholat di dekat atau terlihat oleh laki-laki. Paling tidak itu makruh. Nah, kalaupun bisa dikatakan haram karena sudah mencapai kondisi fitnah. Kondisi fitnah yang dimana, ya maaf, laki-laki itu kadang daya tarik kepada perempuan besar. Ketika dia melihat ada seorang perempuan sholat, dia tertarik, itu jadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Makanya memang ya seharusnya shaf wanita itu tidak boleh terlihat. Kalau mau bikin sutroh itu yang tinggi, ya seperti ini nih, tinggi nih, dari ujung ke atas nggak kelihatan nih perempuan sholat. Ataupun ya seperti ini juga sudah bagus, tapi taruh di pojok. Artinya apa? Jauh dari pandangan laki-laki. Karena apa? Bisa mengundang yang namanya fitnah. Taib. Wal mukhaffafah, adapun aurat yang ringan, auratul dzakar min 7 sinin ila 10 sinin, fa inna auratahu al-farjan al-qubul wad-dubur fala yajibu alaihi ayastura fakhidahu li'annahu shaghir. Ya,
Aurat yang ringan itu adalah auratnya anak kecil yang dia belum balik, usianya mungkin 7 tahun sampai 10 tahun. Yang dimana anak-anak usia seperti ini tuh auratnya adalah kemaluannya, dua kemaluannya, yang depan dan di belakang, dan dia tidak wajib untuk menutup dengkulnya karena dia masih kecil. Nah, wal mutawassithah, adapun aurat yang tengah-tengah adalah di antara kedua aurat tadi. Qalu fal wajibu fiha satru ma baina as-surrati war rukbah fayadkhulu fi dzalika ar-rajul al-baligh 'ashran fama fawq wa yadkhulu fi dzalika al-mar'ah allati lam tablugh wa yadkhulu fi dzalika al-ama al-mamluka. Yang tengah-tengah ini adalah ya antara pusat atau pusar dan juga dengkul. Ya, ini termasuk bagi siapa? Laki-laki yang sudah baligh. Tidak boleh. Makanya kalau kita mau olahraga, maka pakailah pakaian yang menutup dari pusar kita sampai ke dengkul kita. Ini harus dilakukan. Wallahu taala alam bisawab. Dan dulu. Aurat yang mutawassithah itu untuk laki-laki itu adalah antara pusarnya sampai dengkulnya. Ini berlaku bagi mereka yang sudah baligh dan perempuan yang belum baligh. Dan termasuk juga di sini adalah amah atau hamba sahaya walaupun sudah baligh. Nah, kalau perempuan yang sudah baligh, maka tadi seluruh tubuhnya itu adalah aurah. Sebagian mengatakan ya wajah tidak, pun juga kedua tangannya ketika sholat. Nah, yang ingin juga Anda sampaikan bahwa pakaian yang paling nyaman kita pakai sehari-hari, baik dalam muamalah kita, pekerjaan kita, itu adalah pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Maksudnya bagaimana? Kalau pakaian kita ini yang biasa kita pakai untuk bekerja dan bisa langsung kita pakai untuk sholat, maka itu adalah pakaian ternyaman. Khususnya untuk perempuan juga harus perhatikan. Perempuan itu kalau pengen lihat apakah pakaiannya sudah sesuai syariat atau belum, maka pakailah pakaian tersebut dan apakah pakaian itu bisa dipakai untuk sholat atau tidak. Selama ini perempuan-perempuan itu terbantu dengan adanya mukena. Betul ya? Adanya mukena. Kira-kira kalau perempuan atau akhwat itu aktivitasnya kemana-mana, bekerja, jalan-jalan dengan pakaian yang syar'i, kira-kira dia perlu nggak pakai mukena untuk sholatnya? Perlu nggak Pak kira-kira? Nggak perlu. Kenapa? Kenapa nggak perlu? Karena sudah menutupi auratnya. Tapi ketika perempuan itu memakai mukena, ketahuilah pakaian yang dia pakai berarti belum masuk dalam kategori pakaian yang syar'i. Bisa jadi pakaian itu terbuka salah satu bagian auratnya, atau bisa jadi pakaian itu ketat. Makanya kalau buat perempuan, standar pakaian perempuan itu mudah sebenarnya. Apakah pakaian itu bisa dipakai untuk sholat atau tidak? Contoh kalau ada perempuan yang hijabnya jilbabnya itu model diikat sana ikat sini. Kira-kira kalau dia merasa hijab dia sudah syar'i, nyaman gak dipakai buat sholat? Anda yakin tidak nyaman. Kecuali dia memaksakan, oh ini aurat kak, serah. Tidak aurat kok, ya udah terserah. Tapi fitrah dia menerima gak itu kira-kira? Anda yakin tidak menerima. Nah jadi kita pun juga laki-laki sama.
Kalau pakaian kita bisa langsung dipakai buat sholat, maka pakaian kita sudah syar'i. Menutup aurat, tidak ada gambarnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada permasalahan lain juga. Yang ini juga perlu kita perhatikan. Beberapa orang atau beberapa saudara kita sama muslim, kita melihat mereka itu pakaiannya tertutup. Tapi ternyata ketika sholat terbuka bagian belakangnya, dan itu banyak. Maka kita katakan sholatnya tidak sah. Karena apa? Terbuka auratnya. Dan kita harus ingatkan dia. Makanya kalau kita sholat memakai kaos boleh nggak? Nggak ada masalah memakai kaos itu. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kaos yang kita pakai ketika kita sujud atau ruku terangkat dan tersingkap aurat kita. Kalau sudah seperti itu, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang lagi. Paham sampai sini? Nah, kemudian juga pakaian yang bolong. Yang bolongnya itu ada di bagian aurat. Kalau kita tahu, maka batal sholat kita. Ya, tapi kalau kita tidak tahu, bagaimana? Maka kita ulangi sholat kita. Kecuali kalau sudah keluar waktunya. Makanya kalau kita berpakaian, itu kita perhatikan pakaian kita. Walaupun bolong sekecil apapun, kalau memang terlihat auratnya, maka terlihat itu. Ana pernah teman Ana itu, ya sama-sama alumni, sampai dia mengatakan sholatnya orang dengan pakaian yang bolong, walaupun kecil, itu sama aja, atau kecil nggak terlihat orang ya, nggak terlihat orang, itu sama aja seperti dia sholat dalam keadaan telanjang sendirian, karena nggak kelihatan. Nah jadi kita harus perhatikan itu. Harus perhatikan itu. Nih kadang juga ada beberapa ikhwah itu dia pakai celana pendek. Celana pendeknya memang di bawah lutut. Tapi masalahnya terlalu ngepas. Ketika dia duduk di atas sujud, keangkat gak celananya? Terangkat. Kelihatan gak lututnya? Kelihatan. Nah ini perlu diantisipasi juga. Ataupun sebagian, ini biasanya atlet itu dia pakai celana pendek di atas lutut, tapi untuk tidak terlihat lututnya bagaimana? Pakai apa? Stocking atau apa? Nah, yang itu juga dipakai untuk sholat. Kita katakan, kalaupun tidak mencapai haram, paling tidak itu makruh. Kenapa? Dia memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya. Makanya anak kurang suka itu. Anak itu ketika olahraga, entah itu main futsal atau lain sebagainya, anak memilih pakai celana panjang. Pakai celana panjang, tidak pakai celana pendek. Walaupun di bawah lutut panjangnya. Tapi apa? Kalau lagi lompat, ya kebuka auratnya. Kalau mau sholat, ya harus ganti lagi. Gak usah diakalin pakai stocking, gak usah. Karena apa? Itu hampir sama saja. Apa bedanya sama perempuan yang pakai baju ketat? Nah, paling tidak apa? Kita berusaha untuk menutupi. Ya, dan itu lebih tenang bagi kita. Baik. Kemudian ada sedikit masalah. Ya, ketika seorang itu kita bahas ya. Ketika seorang itu dia sholat atau dia kemalingan dan tidak ada pakaian karena sudah dicuri dan sudah masuk waktu sholat dan dia tidak bisa untuk pergi ke kampung sebelah atau mendapati baju yang lain kecuali dia akan mendapati baju tersebut setelah keluar waktu sholat. Maka dalam hal ini
dia boleh sholat dalam kondisi telanjang. Seperti itu. Karena terpaksa dan tidak ada jalan lain. Dan ketika seorang itu sholat dalam keadaan telanjang, itu lebih baik daripada dia sholat setelah waktunya. Nah, ini sebagai satu permasalahan yang insya Allah ringan. Baik, Allahu taala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syarat yang kelima yaitu menghadap ke arah kiblat. Allahu taala alam bisawab. Tafadhol, pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup insya Allah. Taib. Sekali lagi jazakumullahu khairan kepada jamaah sekalian. Kita cukupkan kaji kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.